Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Statistika tahun 2025. Pada praktikum kali ini, kita akan belajar tentang uji hipotesis satu populasi. Sebelum itu, kita buka terlebih dahulu data kita pada Microsoft Excel. Untuk soal yang pertama, yaitu di wilayah Prigi terdapat spesies ikan tambakan dengan total 30 ekor. Peneliti menemukan data berat spesies sebelumnya dengan rata-rata 6 kilogram. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata berat spesies ikan yang sekarang sama dengan 6 kilogram pada taraf signifikan 5%? Untuk soal yang kedua, yaitu di wilayah Prigi terdapat spesies ikan tambakan dengan total 30 ekor, dengan proporsi seks ratio yang berbeda. Peneliti meyakini bahwa proporsi jantan lebih besar sama dengan proporsi betina, tetapi belum ada bukti nyata untuk kebenarannya. Apakah hipotesis peneliti tersebut benar atau tidak pada taraf signifikan 5%? Nah, untuk menjawab soal yang pertama, kita pertama-tama tentukan terlebih dahulu untuk H0 dan H1-nya. Untuk H0-nya yaitu rata-rata berat ikan tambakan di wilayah Prigi sama dengan 6 gram. Kemudian untuk H1-nya sendiri yaitu kebalikan dari H0, yaitu rata-rata berat ikan tambakan di wilayah Prigi tidak sama dengan 6 gram. Nah, setelah itu kita buka aplikasi SPSS. Kita klik pada variable view dan kita isikan W pada kolom name. Kemudian kita ganti measure-nya dengan scale. Kenapa kita ganti scale? Karena berat merupakan angka yang berskala atau banyak. Kita isikan labelnya atau keterangannya. Opsional, tapi dapat kita isikan dengan berat ikan. Nah, setelah itu kita kembali pada data view. Kita buka kembali data dan kita copy data W dari atas sampai bawah. Dengan cara kita tekan pada Ctrl, Shift, dan panah bawah. Kemudian kita Ctrl C untuk mengcopy data dan kita paste di sini. Ctrl V. Nah, selanjutnya kita klik Analyze. Sebelum itu, kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data sudah terdistribusi secara normal. Kemudian kita pilih deskriptif statistik, kita pilih explore, kita drag berat ikan atau W ini pada dependent list, kita klik plots, dan kita centang pada normality plots with test. Kemudian klik continue dan oke. Nah, didapatkan hasil dari uji normalitas yaitu didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,367. Yang dimana 0,367 ini lebih besar dari alfa 0,05. Yang artinya data tersebut sudah terdistribusi secara normal.
Perlu kita ketahui kenapa kita memilih data yang Shapiro-Wilk ini, karena jumlah data yang kita gunakan kurang dari 50, atau data yang kita gunakan berjumlah 30 sampel. 30 sampel. Nah, kita dapat menggunakan yang Kolmogorov-Smirnov apabila jumlah data kita lebih dari 50. Tapi karena tadi jumlah sampel kita 30 atau kurang dari 50, maka kita menggunakan yang Shapiro-Wilk. Oke. Kita kembali lagi pada data. Kemudian kita akan melakukan uji hipotesis satu populasi dengan cara klik Analyze, kemudian Compare Means, dan kita pilih pada One Sample di Test. Kita drag berat ikan atau W ini pada test variabel atau S, kemudian kita klik Option. Nah, di sini kita pastikan bahwa persentasenya sebesar 95%. Kenapa 95%? Karena pada soal dikatakan bahwa berada pada taraf signifikan 5%. Maka di sini harus sebesar 95%. Kemudian kita klik Continue. Kemudian kita isikan test value dengan rata-rata sebelumnya. Nah, di sini rata-rata sebelumnya yaitu sebesar 6 kg. Maka di sini kita ketikkan angka 6. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini didapatkan nilai T hitung sebesar 6,387, nilai DF sebesar 29, dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Bisa kita ketikkan terlebih dahulu, yaitu nilai T hitung sebesar 6,387. Kemudian ada T-tabel. T-tabel ini diperoleh dari nilai alfa dibagi 2 dan nilai DF. Nilai alfanya kan 0,05. Nah, setengah dari 0,05 yaitu 0,025. Lalu nilai DF-nya tadi yaitu sebesar 29. Nah, setelah itu bisa kita cek pada T-tabel. Di sini 0,025 dan juga 29. Maka di sini yaitu didapatkan nilai T-tabel sebesar 2,04523 atau dapat kita bulatkan menjadi 2,05. Nah, di sini 2,05. Di mana nilai T hitung ini lebih besar dari nilai T-tabel. Artinya, menolak H0 dan menerima H1. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat dari nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,000. Nilai SIG atau signifikansi sebesar 0,000.
yaitu lebih kecil dari alfa 0,05. Artinya menolak H0 dan menerima H1. Nah, untuk interpretasinya yaitu berdasarkan hasil uji hipotesis satu populasi didapatkan nilai SIG atau nilai signifikansi yaitu 0,000. Yang lebih kecil dari alfa 0,05. Artinya mana tadi? Sehingga menolak H0 dan menerima H1. Titik. Dengan demikian, karena menolak H0 dan terima H1, berarti karena terima H1, berarti rata-rata berat ikan tambakan di wilayah perigi tidak sama dengan 6 gram. Dengan demikian, rata-rata berat ikan tambakan di wilayah perigi tidak sama dengan 6 gram. Nah, untuk uji hipotesis 1 sudah selesai. Selanjutnya pada soal yang kedua. Caranya sama, yaitu kita tentukan terlebih dahulu untuk H0 dan H1-nya sendiri. Untuk H0 yaitu proporsi ikan tambakan di wilayah proporsi ikan tambakan berkelamin jantan lebih besar sama dengan proporsi ikan berkelamin betina. Nah, untuk H1-nya yaitu kebalikan dari H0. Yaitu proporsi ikan tambakan berkelamin jantan tidak lebih besar sama dengan tidak lebih besar sama dengan proporsi ikan berkelamin betina. Nah, selanjutnya kita buka SPSS yang baru ya. Kita ke variabel view dan kita isikan JK pada kolom name. Kemudian kita ganti measure-nya dengan scale dan kita isikan labelnya. Ini opsional tapi dapat kita isikan dengan
jenis kelamin. Nah, lalu kita ke data view. Kita copy paste data JK dari sini, kemudian kita tekan pada Ctrl Shift dan panah bawah, kemudian kita Ctrl C atau kita copy. Nah, kemudian kita paste di sini. Nah, untuk menghilangkan angka di belakang koma, maka kita nolkan dulu desimalnya pada variabel view ini. Nah, ini kita nolkan. Sudah. Nah, maka tidak ada angka di belakang koma. Nah, selanjutnya untuk melakukan uji proporsi, kita masuk pada menu Analyze, pilih Non-Parametric Test, dan kita pilih pada Legacy Dialogs, dan kita pilih Binomial. Kemudian kita drag jenis kelamin atau JK pada Test Variable List. Kemudian kita klik Option. Nah, kita centang deskriptif dan kita klik Continue. Kemudian kita pastikan untuk tes proportion sebesar 0,50. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini didapatkan hasil dari uji proporsi yaitu nilai signifikansi sebesar 0,362. Untuk interpretasinya sendiri, yaitu berdasarkan hasil uji proporsi didapatkan nilai signifikansi yaitu sebesar 0,362, di mana lebih besar daripada alfa 0,05. Yang berarti menerima H0 dan menolak H1. Dengan demikian, proporsi. Nah, di sini kan yang diterima itu yang H0 ya. Berarti proporsi ikan tambakan berkelamin jantan lebih besar sama dengan proporsi ikan berkelamin betina. Maka dengan demikian proporsi ikan tambakan berkelamin jantan lebih besar sama dengan proporsi ikan berkelamin betina di wilayah Perigi. Nah, sudah selesai. Untuk olah data uji hipotesis satu populasi dan juga uji proporsi sudah selesai. Sekian olah data pada praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.